Perang Dunia Kedua menciptakan banyak kisah horor, kekejaman, dan kebrutalan manusia. Salah satunya adalah eksperimen senjata biologis Unit 731. Unit 731 atau sering disebut dengan Nanashan Ichibutai adalah nama divisi perang biologi dan kimia rahasia Angkatan Darat Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Divisi ini dipimpin oleh Jenderal Shitoishi, seorang perwira medis tempur dengan reputasi hebatnya. Unit ini berpusat di pinggiran kota Harbin dan cabangnya berada di Mashwari. Unit 731 ini merupakan sebuah kompleks laboratorium raksasa dengan 150 gedung yang menampung sebanyak 3.000 orang ilmuwan dan teknisi. Tempat ini beroperasi pada tahun 1937 sampai 1945 dan pernah dilakukan penutupan pada tahun 1934. Di mana pada saat itu ada 12 orang tawanan yang berhasil melarikan diri. Unit 731 dibuka kembali pada tahun 1936 dan berganti nama menjadi Departemen Pencegahan Epidemik atau Unit ISI. Pada tahun 1940 namanya berganti lagi menjadi Departemen Pencegahan Epidemik dan Purifikasi Air. Dan pada akhirnya berganti nama menjadi Unit 731 di tahun 1941. Unit 731 ini awalnya hanya unit penelitian yang menyelidiki efek penyakit dan cedera dari pertempuran angkatan bersenjata. Dan subjek awalnya adalah sukarelawan yang berasal dari para tentara, para kriminal, dan orang miskin setempat. Para sukarelawan harus mengisi formulir persetujuan sebelum mendapatkan bayaran, walaupun bayaran yang diterima kecil. Tapi ketika stok sukarelawan semakin menipis, Unit 731 ini menggunakan para tawanan perang atau siapapun yang bisa mereka dapatkan. Dari tawanan Cina, Rusia, Korea, Mongolia, Kepulauan Pasifik, Asia Tenggara, bahkan Amerika. Sebelum bernama Unit 731, unit rahasia ini dipimpin oleh Mayor Teronobu Hasebe dan 40 orang ilmuwan lainnya. Tapi penelitian ini tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya Jepang pun menemukan seorang ahli bedah yang bernama Shiroishi. Shiroishi adalah seorang dokter ahli bedah lulusan Kyoto University pada tahun 1920. Sebelumnya, Ishii pernah bekerja selama 4 tahun di Departemen Penelitian Angkatan Darat Jepang sebagai peneliti senjata biologi. Dari sinilah Jepang mulai tertarik kepada kemampuan Ishii dan memintanya untuk mempelajari lebih jauh mengenai bakteriologi di universitas tersebut. Diketahui, Ishii ini lulus pada tahun 1927 dengan gelar PhD. Ia juga menikahi seorang putri dari Presiden Kyoto University. Pada tahun 1932, Shiro mendirikan sebuah laboratorium yang khusus menangani pencegahan epidemik di Sekolah Medis Militer Unit Togo yang berlokasi di dekat Harbin. Dan hal inilah yang membuat Jepang semakin melihat potensi besar dari Shiroishi. Akhirnya, seorang jenderal yang bernama Masaji Kitano menunjuk langsung Shiroishi sebagai pemimpin Unit 731. Di balik polosnya muka Shiroishi, ternyata ia sangat terobsesi dengan eksperimen manusia. Setelah mendapatkan kepercayaan dan menjabat sebagai pimpinan di Unit 731, dari sinilah semuanya berawal. Unit 731 ini di bawah komando Shiroishi melakukan eksperimen yang sangat gila. Mereka menggunakan para tawanan dan penduduk untuk dijadikan sebagai bahan percobaan. Tidak ada satu orang pun yang selamat atau berhasil menyelamatkan diri begitu mereka masuk ke dalam tempat ini. Bukan hanya mengambil tahanan pria-pria dewasa, korbannya bahkan wanita, anak-anak hingga bayi. Beberapa dokter melakukan pengembangbiakan bakteri atau virus tertentu pada organ tubuh manusia, kemudian menyebarkannya ke warga desa. Mereka juga melakukan eksperimen dengan gas beracun yang menginfeksi tawanan perang dengan berbagai virus, penyakit seperti antraks, pes, kolera, wabah demam berdarah, hingga penyakit seksual. Salah satunya adalah eksperimen Unit 731 hipotermia. Yoshimura Hisato yang merupakan seorang ahli fisiologi yang ditugaskan di Unit 731 memiliki minat khusus pada hipotermia. Dia ini memulai eksperimennya dengan cara merendam anggota badan para tahanan dalam bak air es dan menahannya sampai lengan. Dokter ini membuat para tahanan itu membeku sampai lapisan es terbentuk di atas kulit.
Menurut salah satu saksi mata, badan dari para tahanan ini ketika dipukul dengan tongkat sampai berbunyi seperti kayu retak. Kemudian Hisato mencoba berbagai metode untuk menghangatkan kembali para pasiennya, seperti menyirami anggota badan mereka dengan air panas atau mendekatkan tubuh mereka ke api terbuka. Terkadang Hisato juga membiarkan para tahanannya semalaman karena dia ingin tahu butuh waktu berapa lama cairan merah mereka mencair sendiri. Kemudian eksperimen unit 731, penyebaran patogen atau sejenis wabah pada spesimen manusia hidup. Salah satu penelitian paling berbahaya dari unit 731 adalah pengujian senjata biologis pada populasi hidup untuk melancarkan perang. Para dokter unit 731 di bawah komando Shiroishi menginfeksi tahanan dengan patogen dan mempelajari bagaimana penyakit itu menyebar di dalam tubuh subjek. Untuk mempelajari infeksi mempengaruhi tubuh manusia, para dokter unit 731 mengirim orang yang terinfeksi ke tahanan yang sehat. Bukan hanya manusia, terkadang tikus yang membawa wabah pes juga dilepaskan di antara para tahanan. Beberapa subjek penelitian secara sengaja diinfeksi dengan banyak patogen untuk mengetahui reaksi silang dari berbagai penyakit. Eksperimen unit 731 tidak memiliki batasan moral apapun untuk mempelajari penyebaran penyakit menular seksual secara sifilis. Dokter unit 731 memaksa subjek penelitian untuk menyetubuhi tahanan wanita. Bahkan beberapa wanita dipaksa hamil menjadi subjek penelitian untuk mempelajari perkembangan penyakit selama kehamilan dan penularan penyakit kepada janin. Ya, janin. Bayi baru lahir juga merupakan subjek dari unit 731. Lalu, eksperimen unit 731, pembedahan dan mutilasi tanpa anestesi. Salah satu penelitian yang paling mengerikan tentang kekejaman unit 731 adalah kisah pembedahan hidup-hidup atau memotong tahanan dengan cara hidup-hidup. Menurut seorang mantan anggota unit 731, ia menjelaskan bahwa mereka biasa membedah dan memutilasi di tahanan saat mereka berteriak. Tujuan dari unit 731 ini melakukan pembedahan tanpa anestesi adalah untuk mempelajari penyebaran patogen dalam organ internal subjek penelitian. Ribuan pria dan wanita, sebagian besar tahanan komunis Cina serta anak-anak dan petani tua yang terinfeksi penyakit seperti kolera dan wabah, tubuhnya akan dibedah dan diambil organnya. Kemudian organ mereka digunakan untuk mempelajari efek penyakit tanpa dikomposisi yang terjadi setelah wafat. Bukan hanya mutilasi hidup-hidup, bahkan unit 731 ini juga membuat senjata biologis, di mana para tahanan unit 731 ditembak dengan jarak yang berbeda-beda dan berbagai senjata milik Angkatan Darat Jepang, seperti pistol Nambu 8mm, senapan bolt action, senapan mesin, dan granat. Tujuannya adalah untuk membandingkan kedalaman luka antara tubuh tahanan yang sekarat dan wafat di tempat. Bahkan ada juga benda-benda berat yang sengaja dijatuhkan ke tubuh para tahanan. Para tahanan juga disuntikkan darah manusia dari golongan yang tidak cocok atau berbeda, bahkan disuntik darah binatang apapun. Dan pada tahun 1939 mengembangkan senjata pemusnah massal untuk digunakan melawan penduduk Cina dan pasukan Amerika dan Soviet. Salah satunya adalah sebuah bom yang bisa mengantarkan antraks dan penyakit pes. Tempat dari pengujian penelitian ini berada di desa di kota Cina. Tujuannya untuk melihat seberapa besar efek dari senjata biologis tersebut. Kemungkinan besar korbannya mencapai 3.000 orang. Dan pada tahun 1942, unit 731 kembali menginfeksi sumber air di provinsi Zhejiang dengan kolera dan tipes. Tapi tidak berlangsung lama karena wabah tersebut di luar kendali dan menewaskan 1.700 tentara Jepang. Oktober 1940, Jepang meluncurkan bom berisi 30.000 kutu penghisap darah yang telah diuji coba di tahanan unit 731 ke atas kota Kuzhou di Cina. Diketahui lebih dari 2.000 warga sipil wafat di Kuzhou, provinsi Zhejiang, Cina.
Karena serangan wabah kutu unit 731 itu, sekitar 1.000 lainnya wafat di dekat kota Yiwu, Provinsi Zhejiang, Cina. Tahun 1945, setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika, tentara Soviet telah menginvasi Masyuari dan memusnahkan tentara Jepang. Dan pada akhirnya Jepang menyerah pada sekutu. Unit 731 secara resmi dibubarkan. Pada saat itulah para ilmuwan mengajukan bukti-bukti kebiadaban eksperimen unit 731. Beberapa hewan uji yang terinfeksi dilepaskan dan diyakini sebagai akibatnya setidaknya 30.000 orang wafat karena wabah di daerah Pingfang dalam 3 tahun pertama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dan pada tahun 2017 kemarin, penyiar radio Jepang NHK telah merilis sebuah film dokumenter yang merinci kekejaman unit 731. Nah, jadi kurang lebih begitulah kisah dari unit 731 pada zaman Perang Dunia II. Tapi emang sadis banget sih. Dan kalau ada salah kata ataupun salah informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video ini.